Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di kota Taif dan tentu siapapun sampai di kota Taif kita ziarah ke makam Abdullah ibnu Abbas. Ini makamnya. Itu pintu perempuan. Ditutup dan tak boleh masuk, tahu sendiri karena takut timbul kesyirikan. Abdullah ibnu Abbas lahir ketika tahun ke-7 kenabian. 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Abdullah ibnu Abbas lahir. Anak siapa beliau? Beliau anaknya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, adik dari bapak Nabi. Berarti bapak Abdullah ini namanya Abbas radhiyallahu anhuma, saudara adik kandung dari bapaknya Nabi Muhammad. Berarti beliau sepupu. Hebatnya lagi, beliau itu 2 jalur ke Nabi. Beliau punya bibi. Bibinya namanya Maimunah, kakak kandung dari ibunya. Dinikahin Rasulullah. Berarti ke Rasulullah dia sepupu, ke Rasulullah dia pun paman. Maka dia waktu kecil biasa di Madinah keluar masuk di rumah Nabi. Jadi tahu semua pekerjaan dan aktivitas Nabi Muhammad SAW. Abdullah ibnu Abbas ini ketika meninggal Nabi, berarti umur berapa? 3 tahun sebelum hijrah. Nabi di Madinah 11 tahun. 11 tahun tambah 3, 14 tahun. Berarti Nabi Muhammad meninggal beliau umur 14 tahun. Apa hebatnya? Di umur 14 tahun hafal Quran dan tahu dengan tafsirnya. Hebat tak? Jadi sahabat Nabi jangan dikira tua-tua pakai tongkat, tak. Sahabat Nabi ketika meninggal 20 tahun, 15 tahun. Maka ini semangat kepada anak-anak kita, setidaknya 14 tahun dia. Jangan nunggu, oh nantilah Pak Ustadz, kalau sudah besar, pinter sendiri Pak Ustadz. Tak seperti itu. Jadi Abdullah bin Abbas ini sering bersama dengan Nabi main, sering memberikan tausiah, wasiat. Wasiat Nabi ke anak-anak sama dengan dewasa. Makanya dia merekam. Jadi suatu ketika di majelis-majelis ini, karena dia didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fiddin wa ta'wilihi. Allahumma faqihhu fiddin wa ta'wilihi. Ya Allah, pahamkan abdi ilmu agama termasuk Al-Quran. Dan pahamkannya kepada takwilnya. Maka tafsir yang paling kuno adalah tafsir Abdullah ibn Abbas, Al-Quran. Jadi kalau ada masalah di Madinah tuh, ada masalah macam-macam, Abdullah ibn Abbas bisa jawab. Karena beliau bukan cuma hafal Quran di umur 10 tahun. Bukan hanya sekedar hafal, tapi tahu dengan terjemahannya, tafsirnya, maksudnya. Maka suatu ketika kumpul dengan majelis, didudukkan oleh Sayyidina Umar Abdullah ibn Abbas. Apa kata Umar? Orang besar itu al-alimu kabirun. Orang berilmu itu besar. Walau kana sogiran. Meskipun dia orang kecil. Maka meskipun dia umur 10 tahun didudukkan oleh Sayyidina Umar, diduduk kursi dengan sahabat. Ajarkan kami. Apa maksudnya? Jangan meremehkan orang berilmu. Meskipun dia kecil, makanya banyak di Indonesia hafal Quran jadi imam masjid. Itu maksudnya. Jadi kenapa Abdullah Abbas ini bisa pintar? Karena didoakan oleh Nabi SAW. Jadi waktu Nabi Muhammad meninggal, sebelum meninggal sudah berpesan, Abbas kamu kembalilah ke Mekah lagi. Abdullah ibnu Abbas tak mau terpisah dengan Nabi. Enggak Rasulullah, saya tetap berjuang dengan kamu. Denganmu ya Rasulullah. Jangan. Kamu tinggal di kota Mekah, ajarkan orang-orang. Nah makanya beliau hijrah ke sini, berkehidupan di sini dengan keluarganya sampai umur 71 tahun. Muridnya banyak. Ada muridnya namanya Ikrimah. Ada namanya muridnya Mujahid. Dan itulah murid-muridnya itu membuat tafsir-tafsir karya. Apa namanya tafsirnya? Tafsir Al-Quran Abdullah ibnu Abbas. Abdullah namanya, Ibnu Abbas anak dari Abbas. Jadi bapaknya Abbas namanya Abdullah. Banyak Abdullah, ada 4. Kata Nabi Al-Ubaid Arba'an. Yang nama Abdullah itu 4 cuma. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr bin As, Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ini semua ketika meninggal Nabi 20, 19, 15, 14. Ada yang mengatakan ini 15 tahun. Apa makna dari Abdullah Abbas? Jangan pernah pesimis ketika kita mendidik anak dari kecil. Dan jangan nunggu besar dulu anak. Dari kecil kita sudah pahamkan agama. Maka anak-anak ibu yang punya anak kecil seperti ini, ajarkan agama. Mumpung masih ibu, bapak, sehat walafiat, kalau mampu, sekolahkan. Setinggi-tingginya silahkan. Jangan pernah rugi untuk menyekolahkan anak. Dan inilah makam Abdullah ibn Abbas. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya.
kita tawassul kepada Rasulullah dan kita mengirimkan Fatihah kepada beliau ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa abahi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin alaihi wassalatu wassalamu syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati Sayyidina Abdullah ibnu Abbas qaddasallahu lahu wa ghafurnahu wa nawwara qabrahu wa dalahu syai'illahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa akrim nuzulahu wa si'matu lahu. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu. Sudah paham tentang Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas sudah